berdua mak guru jadi ada lain namanya bunda tuh cuma kalau kalau bapak berdua mak aja jadi dilatihnya di tempat kalau hari Senin ini di Jambi. Apa? Hari Senin. Jadi hari Senin kalian ya. Terima kasih banyak. Kita belajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat bertemu di tempat yang sederhana ini, dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua siswa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan saya ini, yaitu diseminasi budaya positif di TK Aisyah Boto. Next, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif bagi siswa dan orang tua. Next. Perkenalkan, saya Mutmainah SPD dari TK Aisyah Bustanul Atfal Boto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidemaya Batam. Saya di sini akan tugas saya di sini akan mensosialisasikan budaya positif, di mana tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Next. Langsung saya masuk ya. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ketiga, restitusi. Next. Yang pertama, pendidikan dengan paradigma baru. Pendidikan zaman kolonial Belanda dan pendidikan paradigma baru. Pendidikan itu biasa, biolo, makwe, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya, dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Tidak seperti sekarang banyak nih pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak. Kalau pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Maksudnya itu yang menurutnya dia sesuai dengan minat, bakatnya, apa yang dia suka. Begitu sekarang, Bu. Next. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi sekarang itu, Bu, anak-anak tidak merdeka belajar. Apa yang dia suka itu yang kita kasih ajarkan. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga
Mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Next. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Kita pasti sering ibu. Kalau misalkan mungkin kasunahan kalau masih sekolah, lu tetap udah makan belikan kita piano. Di sekolah tuh tidak boleh, sekarang itu tidak boleh dikasih anak-anak hadiah, ancaman ataupun hukuman. Next. Sebagai contoh paling sederhana, disiplin positif akan membuat anak-anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi, ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum mama jika tidak melakukannya. Jadi sebagai salah satu contoh budaya positif yaitu bangun pagi anak disiplin ke sekolah, tidak terlambat ke sekolah, itu salah satu contoh disiplin yang sehari-hari. Next. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selain disiplin positif, mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal juga memiliki peran yang krusial dalam pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, rasa empati, dan tanggung jawab bukan hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Next. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pasti kita butuh bertahan hidup untuk makan, minum, dan lain-lain. Juga butuh kasih sayang, anaknya juga butuh kasih sayang dari orang tua, dari gurunya, dari temannya, itu butuh kasih sayang. Kebebasan, kita juga butuh kebebasan, melodi bebas berekspresi, melodi bebas berduka, semua itu termasuk kebebasan. Dan kesenangan, merasa senang. Contohnya anak-anak ke sekolah merasa senang, kembali lagi ke rumahnya senang lagi. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next. Dua jenis perilaku manusia. Next. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Seperti itu, Bu. Jadi biasa tuh anak kalau diancam-ancam nih, pukul kau nanti nak, tidak boleh begitu, Bu. Dikasih bilang nah jangan begitu, tidak boleh begitu, dilembutkan itu, dilembutkan. Karena kalau saya bisa boleh yang kasih lembut ya nak, kalau saya bisa boleh yang lembutkan ya nak, kalau kita juga tidak terlembutkan nih, percuma saja ibu. Next. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang gagal, Bu. Hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut,
murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kira-kira bagaimana kita rasa anak ada salah satunya di situ, contohnya yang hukuman. Biasa itu kalau dikata-katai kasar ya anak, sakit itu Bu, sakit, tidak nyaman, memaksa murid jadi takut. Selanjutnya penghargaan atau hadiah. Penghargaan atau hadiah itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi sekarang bisa dikapan tidak selalu kita berikan hadiah nakal, kita motivasi saja Ibu. Next, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi itu anak kalau bukan hukuman kita kasih, tidak sering menyendiri. Ada siswaku satu, kalau dia marah dia menyendiri di kantor atau di luar kelas. Bukan. Itu Bu kalau selalu anak-anak di baca betul bahasa Ugina. Kalau marah nih mau jomi restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Selalu diancam itu Ibu di rumahnya. Makanya Bu nanti selalu ancam anaknya. Iya, begitu di rumah, jadi ke sekolah juga begitu. Karena kalau saya yang tidak mau. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti ada namanya sakit ini, nanti dilihat bagaimana dia waktunya saya lakukan itu restitusi. Next. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pemantau, yang keempat pembuat merasa bersalah, dan yang kelima manajer. Jadi ini 5 posisi kontrolnya guru. Apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer. Kalau penghukum kira-kira dari dulu-dulu, dari zaman saya SD sampai SMA saya merasakan yang namanya dihukum. Tapi sekarang itu Ibu tidak boleh sekarang kita sebagai guru menjadi penghukum. Kita bisa menjadi teman atau pemantau, membuat merasa bersalah, atau manajer. Dan yang posisi yang paling efektif untuk guru yaitu posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, murid tidak tertib pada saat berbaris. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu keluar barisan. Itu contohnya kalau penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bunda bilang sama kamu, Bunda kecewa sama kamu. Kalau itu pembuat merasa bersalah, dia merasa bersalah, bilang kenapa saya lakukan ini. Teman, ayolah yang penting buat Bunda bangga, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Kalau posisi kontrol teman itu yang begitu Bu. Selanjutnya pemantau. Kau sudah melanggar,
apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Ditanya anak-anak bilang, apa konsekuensinya kalau melakukan kesalahan? Itu kalau pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Kalau itu ibu manajer, kita sebagai manajer menanyai anak alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau tata tertib sekolah? Kalau keyakinan kelas ibu, yang buat itu siswa dan guru. Kalau peraturan, yang buat itu sekolah saja. Next. Kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua sekolah. Jadi saya sudah melakukan kesepakatan kelas di kelas B. Next. Ini dia kesepakatan kelas di kelas saya. Anak-anak diminta satu persatu untuk mengungkapkan keyakinan kelas apa yang dia mau. Contohnya menjaga kebersihan, saling sayang dan tolong, saling menghargai teman, tidak ejek-ejekan. Itu salah satu itu beberapa contoh yang sudah anak-anak ungkapkan. Dan saya mengambil 3, yaitu saling menghargai dengan teman, menjaga kebersihan, saling tolong dan sayang. Jadi itu kesepakatan keyakinan kelas di kelompok B. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ciri-ciri restitusi: menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Next. Segitiga restitusi. Saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada siswa saya. Yang pertama itu segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan keyakinan, menstabilkan identitas. Saya bertanya, kenapa Bunda panggil ke sini? Kenapa kita teman tak? Begitu Bu. Validasi tindakan, dia menjawab alasannya kenapa. Terus menanyakan keyakinan kelasnya apa. Next. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Ini Bu contohnya yang sudah saya lakukan di kelas saya. Patona dan Farhan sedang bermain balok. Tiba-tiba Syakir marah dan merobohkan bangunan yang sudah disusun oleh Patona dan Farhan karena mainan tersebut semulanya punya Syakir, kata dia. Next. Coba itu contoh kasus ya. Ya, next. Jadi penyelesaiannya itu bagaimana? Ini selanjutnya saya panggil Syakir masuk di kantor, saya tanya ini.
Dan setelah saya melakukan restitusi itu, Zakir langsung minta maaf. Dia biji kabur, Bunda sudah buka minta maaf. Itu Bu, anak saya itu pintar sekali. Jadi jangan selalu butuh ancaman. Makanya ibu saya kalau mengajak tak biasa aku diam-diam bilang gitu kapan mana kero ibu ini dari mana ini tenang aja tuh tenang tuh lima kami ditanya baik-baik. Next, ada lagi contohnya sama tapi tidak ada videonya ini. Mika kasus 2, Mika, Isma dan Gina bermain tarik-tarikan bersama di dalam kelas. Tiba-tiba Isma memukul Mika. Jadi itu Bu biasa main aja nak tapi berkelahi tapi sebenarnya itu apa baik-baik aja begitu Skenario 2, menstabilkan identitas. Ini nih kasus restitusinya Bu. Isma, apakah Isma tahu mengapa Bunda panggil ke sini? Tidak Bunda. Tadi Bunda perhatikan bahwa Isma memukul Mika. Apakah itu benar? Iya Bunda. Validasi tindakan yang salah. Boleh cerita sama Bunda mengapa itu terjadi? Karena Mika menarik jilbab Gina. Itu Mika dulu tadi jilbabnya Gina jadi mare Isma. Dipukul nih. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Namun bagaimana cara kita untuk memperbaiki tindakan tersebut dan mendapatkan sikap yang baru? Iya Bunda. Menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira menurut teman apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bunda. Kira-kira nilai keyakinan kelas yang mana yang kau langgar hari ini? Menghargai teman. Apakah Isma benar-benar meyakininya? Iya Bunda. Apakah Isma sudah siap untuk meminta maaf? Iya Bunda. Oke Bunda, tunggu ya baiknya. Iya Bunda, terima kasih ya Isma, sama-sama Bunda. Jadi anak-anak itu setiap dia melakukan kesalahan dia sudah pintar Bu minta maaf sama temannya. Tapi kalau saya saja yang melakukan di sekolah tidak dilakukan di rumah, percuma saja Ibu. Jadi tak ada. Jadi kita ajarkan anak-anak berbuat kalau berbuat salah kita ajarkan anak-anak meminta maaf. Biarpun sama kita. Tanya bilang minta maaf sama mama. Biar itu anak dia ada di otaknya. Berpikir nih, bilang oh kalau salah kan saya minta maaf. Atau kita tanya juga baik-baik, bisa juga kita lakukan itu Bu. Segitiga restitusi. Ditanya kembali kenapa, divalidasi, mengapa dia melakukannya. Minta maaf ya. Saya
bawah, nggak kepala sih, begitu seterusnya. Jadi kalau ada anak-anak yang berkelahi sesama temannya, jangan tidur tersinggung karena anak-anak ini tapi sampai gulana tetunggal ini isi salah itu. Iya sih. Ada apa yang habis udah memasang apa? Kumpul karya rata. Jangan tanya tanya. Ya, itu ya kalau pulangan ke dalam pendidikan maka kasih benda itu lebih. Iya. Jadi sekian pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Selanjutnya baru sekarang kalau ice breaking seperti anak-anak goyang-goyang dulu. Berdiri dulu seperti ada bapaknya goyang. Disuruh bersenang. Anak dan teacher. Semua itu berdiri. Ada semua hidup pecinta musik goyang. Tidak mengaku, pero Jadi
Mama. Jadi Ibu, terima kasih. Sarap Terima kasih Ibu sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di sini untuk memenuhi panggilan saya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Ya, jadi hari ini kita mau membuat keyakinan yang hebat, keyakinan kelas. Coba Bunda tanya satu-satu, mau buat keyakinan kelas apa? Mulai dari satu. Iya, kita yang betul. Tidak ejek-ejekan, tidak bombe-bombe, lagi. Tidak boleh pada rumah, tidak boleh keluar kelas. Iya pintar, tidak boleh berkelahi. Sayang orang tua, boleh. Iya, tidak boleh ganggu temannya. Kalau ada apa? Sayang kakak atau sayang teman? Sayang kakak. Sayang teman. Iya, tidak boleh pukul-pukul. Cewek apa? Tidak boleh pukul-pukul. Tidak ada tuh menjaga kebersihan. Kalau di dalam kelas apa? Tidak ejek-ejek. Sayang kakak. Hormati orang tua atau hormati bunda. Apa? Apa dibilang? Bantu orang tua. Bantu orang tua tidak bantu bunda. Bantu. Ya. Halo. Hai. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Jadi, kesepakatan keyakinan kelas kita adalah saling menghargai dengan teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, saling sayang. Jadi, saling menghargai satu dengan teman berarti itu tidak berhubungan, kalau menjaga kebersihan itu berarti sampahnya dibuang di mana? Kalau saling tolong dan sayang itu bagaimana? Ya, dibantu temannya. Ya, dibantu orang lain. Sayang temannya. Tidak dipukul. Tidak diejek.
kompleks. Jadi inilah keyakinan kelas kita. Yang pertama tadi saling